Sepak bola adalah olahraga rakyat. Di mana ada rakyat, di mana ada lapangan kosong, di situ ada pertandingan. Di mana ada bola, di situ ada mimpi. Dan kalau kita bicara soal bakat alami, Nusa Tenggara Timur tidak pernah kekurangan itu. Dari Kupang sampai Flores, dari Sumba sampai Timor, anak-anak bermain bola tanpa sepatu mahal, tanpa lapangan rumput standar, tanpa akademi modern. Tapi satu yang mereka punya, mental petarung. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai hari ini sepak bola NTT masih tertinggal? Padahal talenta ada, fisik kuat, mental berani duel, kecepatan dan daya tahan tidak kalah. Masalah pertama adalah infrastruktur. Banyak lapangan yang belum layak. Kompetisi usia dini tidak berjalan konsisten. Turnamen ada, tapi tidak terstruktur. Anak-anak berbakat sering tidak terpantau secara sistematis. Bandingkan dengan daerah lain yang sudah punya akademi profesional, pelatih berlisensi, scouting rutin, bahkan sport science. Di NTT, banyak pemain berkembang karena bakat alam, bukan sistem pembinaan. Masalah kedua adalah manajemen dan pembinaan jangka panjang. Sepak bola tidak bisa hidup dari turnamen musiman. Ia butuh kompetisi berjenjang, U12, U15, U17, U20. Butuh roadmap jelas, butuh keseriusan, bukan hanya euforia. Seringkali semangat muncul saat ada event besar, tapi setelah itu hilang lagi. Masalah ketiga adalah ekosistem pendukung. Sponsor minim, media lokal belum kuat mengangkat talenta, dukungan finansial untuk pemain muda terbatas. Banyak pemain potensial akhirnya memilih kerja daripada mengejar karir bola. Karena realita ekonomi berbicara, tapi di balik semua keterbatasan itu, NTT tetap melahirkan pemain yang mampu menembus Liga Nasional, bahkan ada yang mencicipi timnas Indonesia. Artinya apa? Artinya bakat itu nyata. Bayangkan jika bakat sebesar ini didukung sistem yang baik. Bayangkan jika setiap kabupaten punya akademi serius. Bayangkan jika kompetisi berjalan rutin setiap tahun. Bayangkan jika pelatih-pelatih muda diberi pendidikan lisensi yang memadai. Sepak bola NTT tidak kekurangan pemain berbakat. Yang kurang adalah sistem yang melindungi dan mengembangkan mereka. Ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Ini ajakan untuk refleksi. Karena sepak bola bukan hanya hiburan. Ia bisa jadi jalan hidup. Bisa jadi kebanggaan daerah. Bisa jadi identitas. Daerah lain bisa bangkit karena konsistensi. NTT juga bisa. Tapi harus dimulai dari kesadaran bahwa bakat saja tidak cukup. Butuh kerjasama pemerintah, Asprof, klub lokal, orang tua, dan tentu saja masyarakat. Sepak bola NTT tidak boleh selamanya dikenal sebagai daerah dengan potensi besar tapi hasil kecil. Sudah saatnya berubah menjadi daerah dengan potensi besar dan prestasi nyata. Karena satu hal yang tidak bisa dibantah, anak-anak NTT punya api. Dan kalau api itu diberi arah, diberi sistem, diberi dukungan, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita melihat lebih banyak lagi Garuda lahir dari timur. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa tertinggal, tapi kapan kita mulai bangkit.